saya waktu 2017 bisnis perumahan. Kalau ditanya kenapa bisnis perumahan, simpelnya karena saya belajar dari ibu saya. Jadi yang mulai awal punya passion pendidikan itu istri. Tapi dia fokus sebagai edukator. Karena kalau kita ganti-ganti pemimpin yang visinya berbeda, satu periode ke periode lain nanti kebijakannya beda. Yang repotnya yang di bawah, yang di atasnya enak buat kebijakan aja kan. Kalau saya melihat umur itu just a matter of number, hanya sekedar angka. Banyak orang yang umurnya senior tapi kelakuannya juga tidak mencerminkan. Kalau kita bicara Mas Gibran, udah jelas mentor bapaknya luar biasa. Tapi nggak juga, mental itu pada saat minus terus tumbuh, itu kan juga dilatih mentalnya. Bisa nggak ngelola modal yang ada. Dan kita mau melihat bagaimana tanggapan. Kok di sana ada seperti ini? Harusnya kan yang dihujat pemerintah Arab Saudi, bukan Zitanya gitu. Di Mekah Al-Mukarramah ini masih banyak brand-brand yang anggapnya terafiliasi dengan Israel tadi. Itu garis besarnya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah sahabat Ipol, saat ini tim podcast kita sedang bertandang nih ke Lembaga Nata Bangsa di daerah Cipinang. Dan kita sedang bertemu nih sama pendiri pengusaha yang sekaligus aktif di HIPMI, yakni Bapak Radityo Egi Pratama. Mas Egi, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dengar-dengar terakhir ada aktivitas habis umroh nih ya? Habis umroh. Jadi antara dunia sama akhirat kayaknya seimbang ya kayaknya. Harus seperti itu ya? Ya alhamdulillah harus gitu lah. Gitu ya. Karena kita bisa begini kan juga ini kan. Karena kuasa yang di atas. Kuasa yang di atas juga. Oke. Mas Egi mungkin bisa diceritain nggak sih sebetulnya latar belakang aktivitas Mas Egi ini di mana sih? Kayaknya macam-macam nih kalau aku lihat background ini. Ya kalau aku sebenarnya background aku sih spesifik ya, pengusaha. Karena sejak kuliah semester akhir itu aku tuh udah mulai ini bisnis kecil-kecilan. Dulu tuh kita mulai dari bisnis jual beli, dan itu bukan bisnis jual beli tapi jadi maklarnya, nawarin tuh mobil-mobil second gitu ya. Terus waktu itu saya juga dipaksa sama ibu untuk mau jualan tas-tas KW itu yang di Mangga 2 tuh, nawarin ke orang tua teman. Nah, itu sejak kuliah udah aktif ya? Sebelum kuliah. Sejak SMA malah itu SMA. Jadi tipe orangnya emang nggak bisa diem ya? Kayaknya kalau nggak aktivitas dagang nggak mau gitu ya? Nggak gitu juga. Itu terdorong karena ini situasi. Karena waktu SMA itu alhamdulillah Allah tuh kasih ujian. Keluarga itu bisnisnya ya bapak ibu lagi drop, lagi turbulen. Jadi yang memang punya darah usaha itu dari ibu. Ya, terus kalau bapak profesional. Nah pada saat yang bersamaan usaha ibu lagi drop, kesehatan bapak juga lagi kurang baik sehingga harus keluar dari kerjanya. Jadi memang sesuatu yang dipaksa itu tentunya nggak semuanya jelek ya. Ternyata membentuk Mas Egi sekarang jadi manusia yang tahan banting, bisa berwirausaha, bisa dibilang seperti itu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi kalau saya bilang cerita begini, orang yang belum ngalamin atau lagi di fase ngalamin, masa iya sih gitu kan? Karena dia lagi di fase yang gak enaknya kan. Tapi ya percayalah, proses itu tidak mengkhianati hasil lah. Jadi Mas Egi percaya proses nih. Jadi kalau yang instan-instan kayaknya kurang percaya gitu ya. Kalau yang instan-instan itu cukup mie aja lah. Cukup mie. Betul. Nah sekarang kan cukup lumayan nih aktif di kelembagaan pendidikan. Awalnya mulai dari dagang seperti itu ke sekarang menjadi pengelola lembaga pendidikan. Ceritanya seperti apa tuh? Jadi lulus kuliah 2012 saya mulai bisnis. Jadi sebelum mulai bisnis ya bantu bisnis ibu, bidangnya properti. Nah karena yang di depan mata itu properti, begitu mulai usaha ya nggak jauh-jauh dari situ. Akhirnya 2017 alhamdulillah 5 tahun bisnisnya nyungsep. Semua memang kayak kalau pengusaha sukses harus ada terjal-terjalnya. Wah, ya? Luar biasa tuh.
Pokoknya 2017 turbulence luar biasa. Nanti kita cerita ya kenapa bisa begini begitu. Akhirnya di situ saya ngalamin fase di mana ngerenung, kontemplasi gitu ya. Dan itu banyak fase di rumah. Jadi yang mulai awal punya passion pendidikan itu istri. Tapi dia fokus sebagai edukator. Nah biasa kan orang tuh punya keunikan dan keahlian masing-masing. Nggak bisa orang itu jadi Superman. Ya kan? Nah tapi di sisi manajemennya dia ini lemah. Karena saya waktu itu nganggur, bisnis lagi kurang bagus, kurang sehat. Singkat cerita dia minta tolong lah bantuin aku aja deh, kata dia. Sang istri nih? Istri. Oke, jadi ini sahabat Ipol mungkin harus tahu juga ya, istrinya Bang Mas Egy ini cukup terkenal ya, Mbak Zita Anjani. Iya. Beliau masih jadi ketua DPRD DKI ya? Wakil ketua DPRD DKI dari yang kemarin habis dirujak habis-habisan sama netizen. Itu nanti akan ada sesi sendiri ya. Kita tapi fokus dulu nih ke Mas Egy di awal nih. Jadi oke, mulai dari keruntuhan tadi, kontemplasi, istri tercinta minta tolong. Nah minta tolongnya seperti apa? Ya bantuin aku deh ngurusin manajemen. Oke. Gitu. Akhirnya coba saya bantu-bantu awalnya nggak dapet gaji tuh. Sampai akhirnya mungkin kasihan kali ya, dikasih lah ruang space gaji lah. Waktu itu gajinya kurang lebih 10 juta per bulan. Nah udah kita ngurusin. Terus kemudian ya karena sering, cuman senengnya karena dulu kan masih TK tuh yang diurusin, jadi anak-anak kecil-kecil gitu. Sering ketemunya sama Mamah muda. Kalau ketemu Mahmud kayaknya semangat ya. Waduh, ini kalau Zita nonton ya. Mbak Zita tolong yang potongan ini jangan ditonton ya. Jangan dibawa ke hati. Ini cuma hiburan aja. Jadi singkat cerita akhirnya dijalanin. Nah kemudian kan Zita ini aktif politik akhirnya kan gitu. Aktif politik juga saya juga support karena memang dia aktif di komunitas ibu-ibu PAUD pada saat itu, dan ibu-ibu PAUD menyampaikan aspirasi, ya udah saya persilakan. Nah akhirnya kan karena udah jadi pejabat publik, kegiatan bisnis ini nggak bisa dijalankan lagi. Akhirnya saya lah yang diminta untuk mengelola keseluruhan. Ya akhirnya kita hire expert. Selama menjalani proses ini kok saya menemukan kenikmatan. Passionnya ada di situ kayaknya gitu. Saya baru tahu itu namanya passion. Gitu. Dulu kan saya orang lapangan aja, bisnis pun juga, makanya saya waktu 2017 bisnis perumahan. Kalau ditanya kenapa bisnis perumahan, simpelnya karena saya belajar dari ibu saya, bisnisnya bisnis perumahan gitu. Jadi hal yang di depan mata yang saya ketahui itulah yang saya jalani. Nah, tapi apakah itu sesuai passion? Ya belum tentu. Ngejalaninnya happy nggak? Ya belum tentu. Nah tapi begitu saya ngejalanin proses di bidang pendidikan ini, saya menemukan kebahagiaan itu dalam menjalankan proses demi prosesnya. Jadi kita walaupun kerja capek segala macam ya rasanya kayak main aja, happy. Ketemu anak-anak, siswa itu juga kayaknya menambah inspirasi dan nambah kekuatan batin kita juga gitu kali ya. Salah satunya begitu. Dan kita urus ini kan makhluk hidup kan. Jadi ya beda aja, soulnya, vibes-nya tuh beda. Itu tadi PAUD itu masih di Jakarta atau udah di Lampung nih? Kan sekarang kayaknya berkembang nih ya. Itu di Jakarta. Kalau yang di Lampung ini kan SMA boarding. SMA kebangsaan ya yang SMA kebangsaan. Ya. Nah, itu juga sama awalnya. Sebenarnya kan SMA kebangsaan ini kan foundernya kan bukan saya. Saya ini kan pengelola aja. Founder ini kan Pak Zulkifli Hasan. Bapak mertua tercinta dari Mas Egy. Ya, karena beliau ini punya mimpi bagaimana anak-anak Lampung ini bisa memiliki kesempatan punya pendidikan yang relatif sama dengan anak-anak saudara-saudara yang di Jawa. Betul. Dan ini bukan di kota, di daerah pedalaman gitu. Jadi bukan di Bandar Lampung ya? Bukan di kota besar. Daerah pinggiran. Menurut Mas Egy sendiri tantangan dunia pendidikan kita nih di Indonesia khususnya seperti apa sih? Ada saya beberapa hal gini. Kadang masyarakat masih banyak yang punya persepsi kalau SPP-nya mahal, bahwa pendidikan itu harus murah. Ya boleh pendidikan murah, tapi kan kita juga harus mengapresiasi tenaga-tenaga pengajar pendidik ini. Betul. Ini yang menjadi sebuah dilema menurut saya. Kenapa orang mungkin untuk menjadi seorang guru itu berpikir 2 kali? Kenapa? Ya karena dari faktor kesejahteraannya mungkin dibandingkan
profesi-profesi lain jauh gitu loh. Apalagi kita lihat sekarang tenaga-tenaga honorer digaji cuma boleh jadi ala kadarnya, ala di bawah kadarnya. UMR. Mungkin ada yang digaji 1 juta hitungannya 3 bulan, ya kan gitu. Jadi kan padahal pekerjaan ini pekerjaan yang sangat mulia. Kalau nggak ada pendidikan, program yang dicanangkan pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 dari mana? Gitu. Betul. Dan moto guru adalah pahlawan pendidikan tanpa tanda jasa tuh kayaknya juga omong kosong juga ya. Tetap Betul harus itu. kesejahteraannya harus tetap diutamakan gitu ya Mas. Ya kan sekarang gini, guru pengajar ini kan juga ini kan manusia, dia punya kebutuhan. Butuh beras juga, butuh pulsa Butuh juga. makan, butuh pulsa, butuh pakaian kan gitu. Betul. Dan ini juga bisa saya renungin ya, resapin karena Mas Egi ibu saya juga seorang guru tuh ya, ASN selama 35 tahun mengabdi. Ya memang hidup kembang kempis ya. Dari pinjaman satu ke pinjaman yang lain gitu. Kadang Jadi banyak ya kempisnya kali ya. banyak kempisnya kayaknya. Oke deh sahabat Ipol, kita akan lanjut nih menyapa Mas Egi, bagaimana dia juga aktif di berbagai kegiatan politik. Tapi sebelum kita lanjut di segmen berikutnya, kita saksikan dahulu aktivitas dari Mas Egi yang satu ini. Hari ini kita lagi ikut sama kepala Dewan Komisaris dari PT PN 3 untuk melihat kebun teh dan salah satu pabrik teh yang produktivitasnya keren dan ekspor ke Jepang. Di sini ada Ketua HIPMI Kabupaten Subang. Di sini ada Wakil Ketua dari Tasik, pengusaha teh nih hebat. Ini juga teman-teman dari HIPMI Subang. Yuk, kita hari ini saya lagi mau ada acara buka puasa bareng sama teman-teman Badan Pengurus Pusat HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan kebetulan saya juga jadi panitianya, jadi harus datang lebih awal, lebih on time karena harus bantu teman-teman panitia lain menyiapkan acaranya. Jadi kayak apa, ikutin terus saja perjalanannya. Yuk! Sahabat Ipol, tadi kita sudah melihat nih aktivitas Mas Egi. Ternyata Mas Egi juga selain aktif di HIPMI sebagai pengusaha, juga lumayan aktif juga ya di sayap relawannya 02 Repnas dan Barisan Pengusaha Pejuang. Ini ceritanya gimana nih dari HIPMI ke relawannya 02 nih, ada cerita nggak nih Mas? Ya ceritanya simpel sebenarnya, karena saya kan organisasi yang memang saya fokus tuh di HIPMI. Kontestasi Pilpres kemarin gitu ya, karena pilihannya kita di 02, HIPMI ini punya 2 relawan, ya kan, ada Repnas, terus kemudian ada BPP, Barisan Pengusaha Pejuang gitu. Jadi ya ini kanan kiri semua kawan, sahabat, ya kan, mentor gitu kan, senior. Jadi ya kita
bantulah support dua-duanya. Dan dua-duanya juga mendukung di 02 ya. Sama ujungnya. Ujungnya sama ya, dan ya alhamdulillahnya juga 02 akhirnya sekarang sudah terpilih menjadi Presiden Next RI 1. Selamat dulu nih Mas Egy nih. Berarti ke depan bakalan lancar nih. Apa nih usaha-usaha di HIPMI atau teman-teman nih, seperti apa nih harapannya deh atas kemenangannya Prabowo nih? Ya kalau kita ngeliatnya gini ya, sebenarnya kalau pengusaha pertama kan yang kita harapkan itu adalah stabilitas dan kemudian kepastian. Jadi mulai kepastian dan stabilitas ini kan ujungnya keberlanjutan. Karena kalau kita ganti-ganti pemimpin yang visinya berbeda, satu periode ke periode lain nanti kebijakannya beda. Yang repotnya yang di bawah, yang di atasnya enak buat kebijakan aja kan. Nah apalagi kita yang concernnya di bidang ekonomi, kalau dari sisi ketidakpastiannya itu terjadi dan lebih besar, ya ini kan bikin rudet juga kita buat kebijakan, buat keputusan action plan dalam ranah bisnis kan. Nah, itu harapan kita itu. Ya memang pengusaha itu memang pengennya yang lancar-lancar aja, yang stabil-stabil aja gitu ya Mas Egy ya. Karena Mas Egy juga udah pernah ngerasain bagaimana di titik terendah tadi ya usaha ya. Itu akan susah banget tuh ya. Itu kan sesuatu yang indah dikenang tapi tidak indah diulang kan. Oke lah, berarti Mas Egy memang sejalan nih dengan 02 ya. Tapi di sisi lain juga kan kita sebenarnya banyak kritikan ya ke pasangan 02 ya. Gimana pun juga beliau sudah jadi presiden, tentu kita akan support. Tapi bagaimana dengan kritikan-kritikan miring terkait Prabowo dan Gibran yang di belakangnya ada oligarki, kemudian anak kemarin sore sudah bisa maju. Nah itu Mas Egy nanggepinnya gimana tuh? Pertama terkait dengan oligarki gitu ya. Misalkan kita, kayak saya juga oligarki, sebenarnya produk oligarki. Kenapa? Orang tua ibu saya bisnis, saya terinspirasi jadi pebisnis. Apa salahnya anak juga ikut usaha ya? Ya, terus orang bilang kalau ini oligarki secara politik. Kan ini prosesnya demokrasi. Beda kalau oligarkinya ini bentuk negara adalah kerajaan. Lahir anak raja, nggak melalui proses pemilihan rakyat, tiba-tiba jadilah duduk di kursi raja. Boleh dibilang. Tapi kan ini kan tetap melalui proses demokrasi kan. Dicalonkan dan yang memilih adalah rakyat gitu loh. Nah sekarang konteks itu kan agak berseberangan, di mana oligarkinya. Itu poin pertama. Terus poin kedua apa tuh Mas? Tentang anak muda yang maju sebetulnya pengalamannya belum banyak. Nah kita bicara sekarang ini zaman yang menurut saya anomali. Kalau saya melihat umur itu just a matter of number, hanya sekedar angka. Banyak orang yang umurnya senior tapi kelakuannya juga tidak mencerminkan kedewasaannya, ya kan? Betul. Tapi ada juga mungkin sosok yang umurnya relatif junior tapi lebih dewasa gitu. Artinya umur ini kan nggak bisa jadi patokan. Nah perihal mengenai experience gitu, experience ini kan dibangun. Layaknya saya tadi bicara mengenai saya bisnis 2017, akhirnya saya kolaps bisnis itu. Kenapa? Karena experience. Tapi experience, handicap experience saya ini kan bisa ditutup kalau saya punya mentor. Iya kan? Betul. Kalau kita bicara Mas Gibran, udah jelas mentor bapaknya luar biasa. Jadi gurunya langsung ya, praktisi di Indonesia ya. Iya, jadi experience ini menurut saya bukan sesuatu yang absolut untuk didebatkan, tapi hal yang relatif, tergantung dari mana perspektif kita ngelihatnya. Kalau perspektifnya ya memang bukan pendukung, ya kerja baik aja pasti dikritik gitu loh. Kerja bener aja pasti ada salahnya. Dan kita kan manusia biasa, Mas, bukan Tuhan kan, pasti ada aja kekurangan sana sininya. Itu sudut pandang saya. Betul. Jadi mindset kesuksesan itu nggak hanya area orang dewasa, area orang yang sudah senior, tapi anak muda pun kalau dia punya mindset yang bagus, ya dia pasti tentunya pantas gitu ya maju di kepemimpinan nasional. Dan saya juga menambahkan gini, sekarang era dengan bonus demografi, anak-anak generasi, kita bilang generasi milenial gitu ya. Kalau kita nggak diberikan ruang yang luas, ini bonus demografi ini mau dikemanakan? Ini kan dengan fenomena Mas Gibran maju ini kan menjadi sebuah inspirasi nih buat kami juga yang mungkin ada di generasi yang sama dengan beliau. Oh ternyata sekarang zamannya lebih terbuka. Kita yang muda-muda ini punya peluang untuk masuk ke panggung nasional. Jadi terbuka kesempatan luas untuk bonus demografi yang isinya juga anak muda gitu ya. Oke, ini kalau nggak salah juga Mas Egy seumuran nih
Jangan-jangan lebih muda ya dari Mas Gibran ya? Mungkin saya lebih muda setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun ya, Iya, menjadi setahun. seangkatan udah lah ya sebenarnya. Iya. Dan kita tahu juga kan Mas Egi juga jadi pengusaha sukses ya, tentunya memang udah pantas lah ya berkecimpung di kegiatan organisasi, bahkan di kegiatan nasional juga it's okay ya, nggak masalah ya. Oke lah, Oke kita lah kan ya. harus dikatin kapasitas diri kan. Dan ngomong-ngomong masalah HIPMI nih, Mas Egi juga sekarang lagi maju di ketua Badan Pengurus Provinsi ya, Jabar ya, HIPMI Jabar. Jawa ya? Barat. Jawa Barat ya. Iya. Itu alasannya kenapa nih maju nih? Simple sebenarnya Mas. Saya itu karena ini merespon aspirasi aja, merespon aspirasi dari teman-teman yang ada di Badan Pengurus Cabang. Gitu. Ya ada harapan yang ingin ingin dijalankan sesama bareng-bareng gitu dengan saya. Sekarang saya punya kesempatan ada di pengurus pusat gitu kan. Ya tentu mereka juga pengen bagaimana sih bisa mentransfer. Saya menjadi jembatan lah, opportunity, menjadi jembatan informasi gitu. Sehingga silaturahmi itu terus terjaga. Ya. Timbal balik pengetahuan, wawasan semua ada di situ ya. Iya. Oke. Tapi yang menarik nih katanya visi dan misinya ini ada berapa nih? Ada angka 222. Nah, ini bisa dielaborasi nggak nih, Mas? Apa tuh? Jadi katanya Mas Egi ini punya visi misi menargetkan apabila terpilih sebagai ketua HIPMI Jabar akan mencetak 22.222 pengusaha baru. Pokoknya ada angka 2222-nya. Ini ada hal yang khusus atau enggak nih? Ya, sebenarnya gini. Ya, itu tergantung persepsi lah ya, tergantung persepsi. Cuman memang kita ngelihat Jawa Barat itu ada 40 juta jiwa. Oke. Ya kan. Provinsi dengan penduduk terbanyak ya di Indonesia. Ya? Kalau 20.000 itu kan cuma sekedar berapa? 440 juta. 0,0 sekian persennya, kecil gitu ya. Iya. Dan sekarang kita lihat nilai jumlah UMKM di Jawa Barat juga hampir berapa juta? 1,6 kalau ingat saya. Ini kan angka yang menurut saya nggak muluk-muluk amat lah, 22.000. Caranya simple, masuk akal. Kolaborasi. Gimana teman-teman UMKM ini yang belum berbaju HIPMI masuk HIPMI, kemudian kita edukasi supaya secara bisnisnya bisa bertumbuh, bisa elevate kan. Menurut Mas Egi sendiri, apa tantangan para pengusaha muda startup di Jawa Barat khususnya biar mereka bisa naik kelas? Mindsetnya masih banyak yang jelek, Mas. Karena saya ngelihat gini, apapun itu kita posisinya tergantung kita punya mindset. Kita mau besar itu tergantung mindset kita. Bisa nggak mindset kita besar, ya kan? Kalau mindset kita masih berpikir, apalagi mindset kita masih banyak berpikir tangan di bawah, nah itu lebih sulit lagi. Maksudnya hanya gitu. Minta apa? Tergantung. Kayak satu mindset. Dari mindset ini tentu kalau kita tarik ke belakang lagi adalah bagaimana kita pembentukan mental. Pengusaha ini kan lagi-lagi mental. Banyak orang bilang orang mungkin diuji pada saat dia ada terus di fase bangkrut gitu ya, berasa minus. Tapi enggak juga, mental itu pada saat minus terus tumbuh itu kan juga dilatih mentalnya. Bisa nggak ngelola modal yang ada, ya kan? Mengelola keterbatasan yang ada. Betul. Semua orang membuang dia bisa bertahan nggak? Itu juga membentuk karakter kuat mental tadi itu ya? Betul, jadi mental, mindset, baru yang terakhir menurut saya adalah tadi dari sisi knowledge. Ya kan, kadang banyak UMKM itu banyak keterbatasan literasi pengetahuan dari sisi pengelolaan keuangan, terus menjaga mutu produk, terus dari sisi perizinan, dan dari sisi apalagi sekarang era digital. Saya survei kemarin beberapa 27 kota kabupaten hadir dengan acara-acara pelatihan ataupun workshop gitu. Masih banyak yang belum melek digital. Itu tantangan terbesar nih ya, melek digital juga ya. Iya. Tapi kita semua yakin lah ya dengan kolega, circle-nya Mas Egi yang luas ya, apalagi Bapak Mertua juga seorang menteri, tentunya bisa menularkan tadi ya ilmu-ilmunya ke teman-teman UMKM. Ya, saya bukan Superman. Tapi makanya saya punya tagline itu maju babarengan. Oke, artinya jadi saya menyampaikan pesan segala hal yang kita ingin lakukan itu bisa terimplementasi kalau kita berkolaborasi atau bersama-sama. Kita ngebangun super team. Goalsnya apa? Kalau kita
seneng bebarengan, kita sukses bebarengan gitu. Tapi dengan porsinya masing-masing, nggak bisa sama, nggak bisa setara. Ya. Makanya porsinya ya adil aja, sesuai kapasitasnya masing-masing. Mungkin itu sebabnya juga ya Prabowo sekarang lagi merangkul partai-partai oposisi nih ya. Jadi maksudnya biar memajukan Indonesia bareng-bareng gitu ya Mas ya. Ya itu kan kita contoh juga dari pemimpin nasional kita kan. Oke, iya. Oke, Mas Egy tadi kalau ngomongin masalah kesuksesan Mas Egy tentu tidak terlepas dari support system circle-nya Mas Egy yang sangat mendukung nih. Salah satunya termasuk istrinya Mas Egy, Mbak Zita Anjani. Dan sebelum kita membahas masalah yang viral itu, di mata Mas Egy, posisi Mbak Zita terhadap kesuksesan karir Mas Egy pada titik yang sekarang ini seperti apa? Ya luar biasa. Kita saling support ya. Jadi saya kalau sama Zita itu bukan hanya kayak suami istri, tapi udah kayak sahabat lah, udah kayak teman lah gitu. Terus yang kedua ya tadi kan saya cerita waktu saya drop gitu, istri support gitu. Tapi lain hal pada saat saya ngedampingin beliau, dia ada ada opportunity di bidang politik, ya saya juga support gitu lah. Kita take and give lah, saling ngisi gitu. Kayaknya emang Mbak Zita ini sosok ibu rumah tangga yang komplit ya. Jadi karirnya oke, ibu rumah tangganya oke, tapi satu hal yang receh-receh yang kira-kira Mas Egy kalau nggak ada Mbak Zita nyiapin ini nih Mas Timur, kayaknya gue nggak bisa hidup deh gitu. Itu apa tuh kira-kira kebiasaan Mbak Zita yang Mas Egy itu pengennya tetap terus ada gitu? Dia itu beliau Zita ini orang yang genuine tuh ya apa yang ada di rasa apa di pikirannya ngomong aja gitu loh. Nah kadang-kadang sedangkan saya kan nih orang Jawa ya, mungkin kita kalau mau ada hal-hal apa tuh pasti kita filter sekali. Agak basa-basi dikit gitu ya kalau Jawa ya. Gitu. Nah jadi otokritik, masukan itu yang disampaikan Zita lah yang ini sangat saya syukuri gitu loh. Mungkin kalau saya gak digitukan, saya jadi orang yang baper gitu. Ya kan kalau kita baper susah untuk jadi sukses kan. Betul sih. Iya, orang kan kita nggak bisa menghindari kritik kan. Gitu. Dan Mas Egy seneng ya kalau Mbak Zita genuine kayak tadi itu ya. Jadi spontan, kalau memang salah ya salah, dikritik salah. Awalnya enggak lah, Bos. Oh, awalnya pasti agak. Awalnya enggak lah. Awalnya sensian juga ya. Sensi awalnya, tapi dengan kejadian proses maka kan ada istilah terbentur maka kita terbentuk kan. Ya alhamdulillah sekarang dengan kita malah senang sekarang kalau kita dikritik gitu. Jadi kita nggak perlu mikir capek apa sih yang kurang, apa sih yang ini, blind spot kita di mana. Udah orang kita aja kan kadang kalau mau bisnis nyawa konsultan untuk nge-guide kan. Lah ini kan kita nggak bayar. Iya, istri sendiri yang setiap hari kelihatan udah nge-guide kita ya. Iya, belum lagi orang lain kan juga banyak yang kritik kan. Gitu. Oke, genuine ya tadi istilahnya ya. Dan Mbak Zita nih lagi-lagi memang spontan nih ketika pekan lalu mungkin lagi umroh ya Mas Egy sama Mbak Zita dan kayaknya disilahurahimin oleh netizen seluruh Indonesia ya terkait postingan Mbak Zita ya. Nah ini nanti kita akan kasih potongan beritanya nih ya. Itu ceritanya gimana sih Mas Egy? Mbak Zita sendiri katanya udah klarifikasi ya, tapi kita ingin tahu dari circle terdalamnya tuh suasana kebatinannya gimana tuh awal ceritanya. Jadi kita waktu pertama kali landing awalnya kita landing Mekah. Kan ini lagi tentang Palestina dan Israel ini lagi kan sensitif nih ya, sensitif dan Israel, sangat kenceng Palestina, ya. Betul. Begitu kita nyampe kaget tuh di bawah aja kita udah ngelihat KFC. Betul. Banyak kan KFC, ada Carrefour, ada Dunkin Donuts, kemudian ada apalagi Starbucks. Nah ini lagi viral nih Starbucks kan ini. Kita sebutin aja mereknya nggak masalah. Nggak masalah kan di sini kan, nggak apa-apa kan. Ini kan ramai. Akhirnya kita juga dia ngomong sama saya, gila ya. Di Tanah Suci banyak produk sekelas Mekah al-Mukarramah istilahnya ya. Kan orang yang mungkin identik dengan Islam masih banyak produk-produk yang mensupport. Betul, produk-produk yang tanda kutip itu dianggap mensupport penjajahan di Israel gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah concern tuh. Ya. Nah, akhirnya satu ketika kita lagi makan malam di sebuah restoran salah satu hotel itu. Memang di restoran hotel ini view-nya ke Masjidil Haram. Saya bilang bukan ke Ka'bah, tapi Masjidil Haram karena Ka'bahnya nggak terlihat langsung di situ karena itu tuh view-nya Ka'bahnya ketutup sama King Abdul Aziz gitu. Hotel juga, gate-nya. Kan sama pemerintah Arab Saudi kan sekarang dibangun gate tinggi-tinggi tuh besar-besar.
Jadi itu nggak kelihatan langsung. Nah, singkat cerita, lagi diskusi, lagi ngobrol gitu, terus kemudian dia ngebatin tuh, wah ini Starbucks gini. Akhirnya dia pesan kopi. Qadarallahnya dianterin kopi Starbucks. Dia sampai bilang, aku baru ngebatin yang datang Starbucks kata dia gitu. Akhirnya jadi obrolan kita dong di meja gitu kan, bla 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 bla. Terus singkat cerita, pada saat Zita ini mau upload, dia juga ngobrol sama kita. Aku pengen menyampaikan kegelisahan aku nih di sini melalui medsos. Itu goalsnya sebenarnya itu. Goalsnya dia pengen ini kok miris, ya kan? Di Mekah Al-Mukarramah, terus banyak produk yang dianggap tanda kutip adalah mendukung pergerakan Israel gitu. Akhirnya upload lah foto itu. Dan captionnya itu pun dia juga minta masukan ke saya, masukan. Di situ ada Ustadz juga, Mutawif kita. Dan di situ juga ada Pak Zul juga minta pandangan. Loh, nggak ada yang salah, kita semua oke aja kan. Upload lah. Jadi sebetulnya captionnya itu juga sudah dari ngobrol musyawarah ya, nggak ada pemikiran Mbak Zita sendiri. Iya, dan kita juga nggak ada salah. Makanya captionnya juga kan kita tidak menjerumuskan itu. Caption itu kan kita membuka ruang diskusi opini. Lagi makan malam ada yang ngasih kopi, menurut kalian gimana guys? Bertanya. Ini kan terus akhirnya berkembang lah. Dari mulai buzzer akhirnya opini ini tergiring sehingga menyudutkan gitu kan sampai ke saya. Jadi pertama yang saya perlu jelaskan, foto itu tidak menutupi Ka'bah karena memang itu tidak terlihat Ka'bah langsung, yang terlihat adalah King Ziyad Abdul Aziz itu. Oke. Jadi karena yang selama ini tahu kan masyarakat, wah itu ditutupin tuh sama produk Starbucks-nya gitu Seolah-olah itu. Padahal enggak ya. Iya. Tolong nih netizen yang belum pernah ke Makkah nggak usah ngomong ngasal ya. Ini yang udah langsung nih. Oke, lanjut Mas Egi. Yang kedua, message yang mau disampaikan itu sebenarnya kegundahan. Dan kita mau melihat bagaimana tanggapan. Kok di sana ada seperti ini? Harusnya kan yang dihujat pemerintah Arab Saudi, bukan Zitanya gitu. Zita ini kan cuma alat aja, mungkin alat yang dilewatkan Tuhan untuk menyampaikan message ini gitu loh. Ya tapi ya alhamdulillah gitu loh. Ya, dan kalau kita lihat kan sebenarnya di captionnya juga Mbak Zita istilahnya menyentil kita nih masyarakat Indonesia yang sebetulnya di rumah kita pun masih banyak. Ini jangan-jangan HP yang kita pegang pun juga masih ada produk apa istilahnya yang mendukung Israel lah gitu ya. Jadi sebenarnya ingin menyentil kesadaran kita sebenarnya Mbak Zita ya. Iya, kalau satu brand itu dipermasalahkan, ya kan akhirnya kita berkoreksi diri. Di rumah kita juga ada brand lain, tapi sebenarnya sejatinya bukan itu poinnya. Di Mekah Al-Mukarramah ini masih banyak brand-brand yang anggapnya terafiliasi dengan Israel tadi. Itu garis besarnya. Ya, alhamdulillah dihujat ya kan, wah macam-macam, menambah pahala lah ya Mas. Sampai saya dibilang, Pak tolong didik dulu istrinya bla bla bla. Saya bilang terima kasih atensinya. Nah itu saya bilang tadi ya, mungkin kalau saya baper saya balesin satu-satu tuh jadi habis waktu kan, tapi karena kita terbiasa kritik ya alhamdulillah. Dan Zita juga mention akhirnya kan di kesempatan kemarin di podcast, salah satu podcast, ya dia juga minta maaf mungkin kalau maksudnya ini justru mengundang ini kegaduhan seperti ini. Gitu. Tapi ya maksud tujuannya ini loh, kan boleh dong orang punya ruang untuk bukan membela diri, artinya menyampaikan maksud dan tujuannya kan. Toh di pengadilan juga kita diberikan ruang itu kan. Baik, dan Mbak Zita kita tunggu nih ya di podcast Sipol kita ya, kedatangan Mbak Zita ya. Sekarang suaminya dulu ya, tapi it's okay karena Mbak Zita juga sudah klarifikasi. Dan mudah-mudahan ini para buzzer yang mengkompori juga udah semakin sadar ya. Gak usah lah ini terlalu diperdebatkan lagi gitu ya, karena sudah diklarifikasi ya. Oke Mas Egi, mungkin kalau misalkan aku tanya Mas Egi ini sekarang kira-kira ada orang atau sosok pemimpin yang Mas Egi ini nggak kagumin gitu? Kagumi? Ya. Pak Jokowi sih. Pak Jokowi. Nah, kenapa tuh Mas Egi kagum atau mengagumi beliau? Proses ya. Proses beliau mungkin dari awal hidup sampai titik ini gitu. Menurut saya inspiratif lah. Jadi message bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil itu ya bisa terrepresentasi dengan figur sosok seorang Pak Jokowi gitu. Dan ya yang kedua, dengan segitu power yang beliau milikin, tapi kan tingkat kerendahan hatinya bisa kita lihat. Orang yang humble, ya kan,
inklusif, pemaaf gitu. Ya kan, tidak anti kritik gitu ya. Itu menjadi sebuah figur yang menurut saya tidak banyak di negara ini seperti Pak Jokowi ya. Yes. Ya kita doakan saja Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya bisa landing dengan smooth. Sekarang popularitasnya terus tinggi. Terus tinggi malah ya. Di atas 75% gitu. Kalau gitu aku mau nanya dong Mas Egy, kalau sekarang di depan Mas Egy ada Pak Jokowi, kira-kira apa yang ingin diobrolin sama Mas Egy? Atau ingin disampaikan? Ya. Yang ingin disampaikan, angkat saya jadi muridmu, Pak. Mentor senior ya. Oke. Mudah-mudahan nih Istana tolong dengar ya, Mas Egy nih ya, harapannya ya. Mas Egy, terima kasih banyak sudah main nih di podcast Sipol. Alhamdulillah. Sukses terus. Mudah-mudahan segala tantangan, segala cobaan bisa membuat Mas Egy dan keluarga lebih tough lagi. Amin. Insyaallah. Thank you juga untuk Sipol. Oke. Terima kasih, salam buat seluruh karyawan ya. Ya. Oke. Terima kasih, salam balik. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan tim podcast Bincang Sipol pamit undur diri. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Egy. Thank you, Mas.